Orang yang enggak pernah melihat diberikan palu, sekali dia diberikan palu padanya, semua yang terlihat sama dia seakan-akan paku semua. Ya. Hantam gemat pale, 3 gemat pale, mandum labang fikir, jika kok mandum, ya. Itu orang penyakit, orang berkuasa yang kena penyakit sosiopati. Jadi akhirnya orang hilang moral, hilang akhlak, hilang akai, gada akai. Itu bukan karena dari awal tidak punya itu, tapi ya karena kekuasaan itu merubah pola pikir dia, merubah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, yang telah berhadir di Masjid Oman Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh, yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kami mencoba memang untuk mengangkat tema yang menjadi pertanyaan semasa atau pertanyaan saat ini, yang mudah-mudahan bincang kita ataupun pembicaraan kita, tema yang kita angkat ini adalah sedikit menjawab keresahan daripada anak-anak muda, keresahan juga dari banyak kalangan. Tema yang akan kami bicarakan pada pertemuan ini adalah, mungkinkah kita berpolitik secara berakhlak, ya? Mungkinkah mendapatkan kekuasaan secara berakhlak atau masuk ke dunia politik secara akhlaki dengan memiliki akhlak? Sehingga saya buat judulnya adalah berpolitik secara akhlak mungkinkah, ya. Kita maksudkan dengan mungkinkah adalah menjadi sebuah pertanyaan di masa saat banyak merasakan justru di dunia politik itu kita tidak bisa berakhlak. Orang yang berakhlak tidak akan sukses di dunia politik. Untuk mendapatkan kekuasaan itu tidak sukses. Justru yang sukses itu biasanya adalah mereka yang mengabaikan akhlak itu sendiri. Akhlak yang kami maksud adalah akhlak mulia, norma-norma moral yang itu ada dasarnya, landasannya daripada agama. Ya, begitu juga menjadi landasan norma pada bagi nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Maka di sini kami ingin berbicara sedikit tentang hal ini, walaupun nampak seperti melawan arus. Tapi kalau seandainya narasi bahwa berpolitik tanpa berakhlak itu semakin diyakini benar dan dipercayai, maka ini akan menjadi petaka bagi masa depan kita, menjadi petaka bagi umat manusia itu sendiri dan umat Nabi SAW. Kami mengajak kita berbicara ini adalah supaya anak-anak muda kita yang tumbuh hari ini, yang disajikan narasi politik itu jauh daripada akhlak, mereka punya pertimbangan lain, bahwa itu tidak semata-mata benar begitu adanya. Kami ingin dalam pertemuan ini menyampaikan beberapa fakta ilmiah itu sendiri secara sains, juga di samping juga adalah bicara sesuai dengan ilmu pengetahuan ataupun sesuai dengan ayat dan hadis Nabi SAW. Walaupun sedikit agak seperti kuliah, tapi untuk mencerdaskan umat, ya, mencerdaskan umat itu harus disajikan makanan juga ataupun bahan pikiran yang sehat juga, supaya pikiran umat itu juga sehat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ingin sampaikan sedari awal bahwa akhlak itu tidak lepas daripada agama, ya. Kami meyakini dan juga kami diajarkan dan kita diajarkan oleh para ulama kita
bahwa sesungguhnya akhlak itu pondasinya adalah agama, dan agama itu datang adalah memperbaiki, membenarkan daripada kompas akhlak manusia itu sendiri. Karena akhlak itu boleh kiri dan kanan, boleh kiri kanan, tetapi agama datang untuk meluruskan kembali kompas akhlak yang ada pada manusia. Sehingga misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita tahu adalah bu'istu liutammima makarimal akhlaq, untuk Nabi sempurnakan kembali akhlak manusia. Kalau kita melihat sosok ataupun suatu masa akhlak itu tidak ada, maka masa Nabi lah lihat bagaimana akhlak itu sempurna diamalkan oleh suatu generasi. Kalau kita melihat enggak ada lagi sosok-sosok yang menjadi teladan, itu ada satu sosok pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada teladannya, sempurna semua akhlak. Ya, akhlak yang mulia itu sendiri. Nah, setelah itu adalah kita yakin bahwa sebuah bangsa yang berperadaban mesti dia memiliki nilai-nilai tangguh di sisi akhlak. Nilai tangguh di sisi akhlak sesuai dengan bagaimana nilai akhlak ini dia rawat, sebegitu pula lah nilai peradabannya akan kuat dan bertahan. Sehingga penyair Arab yang sudah kita hafal namanya dan syairnya ini sudah menjadi sebuah rumusan yang kita terima semua, yaitu Ahmad Syauqi, dia bilang apa? Innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ya, sesungguhnya umat itu umat itu ada, masih dianggap masih ada selama masih ada akhlaknya. Tapi pada saat akhlak umat ini hilang, maka dhahabat akhlaquhum dhahabu, ya, maka mereka juga akan hilang, akan berangkat juga. Kalau akhlak mereka berangkat pula mereka dari sejarah. Begitu, ya. Sebuah umat sesuai dengan peradaban, sesuai dengan akhlak yang mereka pegang dengan kuat, nah maka selama itulah mereka akan menguasai peradaban di dalam sejarah. Maka oleh karena itu, walaupun negara-negara non-muslim atau ateis sekalipun, ya, mereka mampu bertahan dengan apa? Dengan norma-norma moral akhlak yang mereka pertahankan dengan baik. Ada transparansi, ada tanggung jawab yang benar yang mereka wujudkan, ada keadilan sebisa mungkin yang bisa mereka wujudkan dalam bernegara mereka. Maka dengan itu bertahan mereka, ya. Dengan sejauh mana norma akhlak itu mereka pegang, sejauh itu pula. Nah, ini yang poin nomor 2. Selanjutnya adalah kembali kepada apa yang kita rasakan dan mungkin kawan-kawan muda selama ini merasakannya, ya. Bahwa antara politik dan akhlak dan moral itu seakan terpisah, dan itu sudah lumrah seakan-akan, ya. Kami katakan ini adalah tidak lumrah dalam pandangan agama, begitu juga dalam pandangan logika yang sehat. Tidak lumrah ini. Kita lihat dalam surat Al-Ghafir misalkan, Fir'aun sendiri, surat Al-Ghafir ayat 26, Fir'aun sendiri bilang, wa qala Fir'aun dharuni aqtulu Musa wal yad'u rabbah. Ya, wal yad'u rabbah inni akhafu ay yubaddila dinakum aw ay yuzhira fil ardil fasad. Fir'aun itu bilang apa? Dharuni aqtulu Musa. Biarkan aku bunuh Musa. Dan biarkan dia nanti meminta tolong pada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku takut Musa ini nanti akan membolak-balikkan atau menggantikan keyakinan kalian, menggantikan agama kalian. Atau ayyuzhira fil ardil fasad, atau dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi Fir'aun yang kejam itu ingin membunuh Nabi Musa, dia pakai alasan yang akhlaki.
Alasannya berdasarkan kepada akhlak. Apa itu? Dia akan, Musa ini kalau dibiarkan, dia akan menggantikan agama dan keyakinan baik kalian. Yang namanya agama, ya, itu adalah apa? Kan keyakinan terbaik yang dimiliki oleh manusia. Maka supaya dia bisa membunuh Nabi Musa, dia bilang bahwa biarkan aku bunuh Musa itu karena dia ingin menggantikan keyakinan baik kalian, agama kalian. Atau dia ini ingin, Musa ini apa? Ingin membuat kerusakan di negara ini, membuat rusak negara yang sudah kuat tertata dengan rapi. Ini perbuatan tidak akhlaki, tidak bermoral. Fir'aun memakai alasan-alasan yang sesuai dengan akhlak dan moral yang diterima oleh seluruh masyarakatnya demi untuk membuat sebuah kekejaman yang keji, membunuh seorang nabi, ya, supaya perbuatannya itu dianggap legal dan benar, ya, dianggap legal dan benar, kejamnya itu legal dan benar. Dia memakai alasan-alasan yang akhlaki, yang agamis, demi diterima oleh semua orang perbuatan kejamnya itu. Jadi bayangkan, orang berbuat kejam keji sekalipun, kalau ingin kekejiannya itu diterima orang, dia harus pakai alasan logika akhlak. Kalau enggak akan diterima orang. Dia dianggap bersalah. Ya, ini seorang penguasa yang sudah berkuasa, demi untuk melegalkan kekejiannya, dia harus punya landasan akhlak dulu supaya dia bisa tetap terus berkuasa. Kalau enggak, perbuatannya ini akan menjadikan dia tergelincir dari kekuasaannya. Kalau enggak sesuai dengan akhlak, sesuai dengan apa yang diyakini oleh masyarakat umum. Nah, ini sebagai mukadimah kami sampaikan. Nah, lalu Ustaz, kan sekarang itu sudah biasa kalau orang mengatakan bahwa politik itu kan fannun idaratid daulah atau tawzi'ul quwa, dalam bahasa Arab disebutkan. Politik itu kan adalah bagaimana cara kita untuk mendistribusikan power ataupun kekuasaan, ataupun bagaimana untuk kita mengendalikan sebuah negara atau mendapatkan sebuah kekuasaan. Kita perlu untuk berpolitik atau untuk melegalkan terus berkuasa, kita berpolitik. Nah sekarang ketika disampaikan bahwa politik itu jauh daripada akhlak, nggak bisa pakai norma akhlak untuk berpolitik, Fir'aun sendiri membantah itu. Kalau kita tanya, mungkin dia saja berkuasa harus pakai norma akhlak yang sesuai diyakini oleh kaumnya, ya. Cuma sekarang di abad modern, ada dalam ilmu politik barat seorang penulis yang dia menuliskan sebuah teori dalam berpolitik, yang teori ini kemudian berkembang sampai hari ini dan diaminkan oleh banyak orang atau diiyakan oleh banyak orang. Siapa itu? Adalah Machiavelli, seorang filsuf dari Italia, Niccolo Machiavelli. Dia tulis sebuah buku yang berjudul adalah Al-Amir atau The Prince, ya, pangeran. Buku ini dia tulis adalah dia ingin menyatakan dalam teorinya bahwa seseorang yang ingin berkuasa jangan malu-malu. Jangan malu-malu untuk menginginkan kekuasaan, terus terang aja. Kemudian lakukan apa saja secara bentuk, apakah berbohong, curang, apa saja, itu boleh dalam mendapatkan sebuah kekuasaan. Dan kekuasaan itu ketika didapatkan untuk dipertahankan, juga lakukan apa saja tanpa melihat kepada norma-norma yang dianggap agung dan mulia di masyarakat, demi sebuah kekuasaan itu bisa didapatkan plus dipertahankan. Inti bukunya adalah seperti itu. Inti teori Machiavelli itu adalah seperti itu. Dia karang buku khusus untuk masalah politik, mendapatkan kekuasaan dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, bagaimananya menurut dia itu adalah tanpa sama sekali mempertimbangkan norma dan akhlak manusia. Ya.
Kalau ingin berkuasa, seperti itulah kekuasaan harus dipertahankan menurut dia. Nah, teori Machiavelli ini ya, itu dipakai dan dibaca oleh banyak pemuka-pemuka barat dalam sejarah. Dibaca oleh Hitler, dibaca oleh Mussolini, dibaca juga oleh Stalin ya, dibaca juga oleh Napoleon Bonaparte dulu, dibaca teorinya di ini. Lalu diamalkan banyak oleh penguasa-penguasa abad modern di barat, kita katakan. Karena ini adalah orang barat. Yang kita ada bercermin dari sejarah manusia barat itu sendiri. Ya. Nah, di abad 20 kemarin misalkan ya, banyak orang yang meyakini itu. Dan mungkin hari ini, kita yang hari ini mengatakan bahwa untuk berpolitik mengambil sedikit daripada kekuasaan dan pengaruh di masyarakat, ya memang harus menang payah main tamping koh geno koh gede koh can koh cek ya. Ya. Man hana merepek. Ya, Anda termasuk adalah yang walau enggak membaca Machiavelli, berarti Anda adalah orang yang ikut dengan teori Machiavelli ini. Tidak ada akhlak di situ. Tidak bisa memakai moral di sini, nggak bisa. Nah, ya. Lalu di sini pada abad 20, akhir abad 20, ada seorang profesor namanya Decher Keltner. Profesor ini adalah dia penyanjung terhadap teori Machiavelli. Dia termasuk yang menyuarakan teori Machiavelli sampai abad saat ini. Tapi muncul sebuah pikiran dari dia bahwa apakah teori ini sudah dibuktikan secara saintifik kalau ini benar, bahwa orang kalau ingin berkuasa maka kekuasaan diberikan kepada orang yang curang, kepada orang yang pecundang, kepada orang yang memang sombong, egois dan tidak tahu diri. Kepada itulah orang yang akan diberikan kekuasaan. Dialah yang berhak mendapatkan kekuasaan. Karena secara teori Machiavelli seperti itu, sombong, egois, nggak tahu diri, ya cuma mikir diri sendiri, nggak mikir orang lain, itulah yang bisa berkuasa. Jadi Profesor Decher Keltner ini dia kemudian buat beberapa penelitian dia buat untuk melihat benar tidak teori ini. Yang hari ini kita katakan juga demikian, penguasa itu kalau ingin berkuasa harus curang. Ya, pecundang ya. Maka di antara penelitian pertama dia buat adalah begini. Dia buat sebuah event perkemahan anak-anak muda di situ diajak untuk berkemah di musim panas yang mereka tidak saling kenal satu sama lain dalam waktu yang lama kemahnya ya. Dia dapatkan dalam perkemahan itu tanpa ada aturan, tanpa dia buat aturan dalam berkemah dengan jumlah orang yang banyak dan saling tidak kenal satu sama lain. Nah, karena waktu berkemah itu lama, maka terbentuk dengan sendirinya orang-orang yang diangkat sebagai pemimpin kelompok-kelompok di kalangan orang-orang yang berkemah di situ, anak-anak muda yang berkemah di situ. Dibuatlah bentuk tanzim organisasi begitu, seperti organisasi ada penanggung jawab ini, ada penanggung jawab itu, kemudian ada kepalanya satu orang yang bertanggung jawab secara besar gitu ya, yang lebih luas gitu. Didapatkan rata-rata yang diberikan tanggung jawab oleh kelompoknya yang dia tidak kenal itu adalah orang-orang yang peduli kepada yang lain, bukan egois tapi empati, orangnya santun, orangnya siap berkorban, ya, orangnya mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu yang diberikan tanggung jawab. Sedangkan orang yang egois ataupun keras kepala, hana getegop, ya, dia nampak sombong begitu, justru itu dipinggirkan di dalam kelompok-kelompok perkemahan itu. Dia menjadi sendirian, haitung lam kawan. Ya. Jadi secara real didapatkan ya dengan variabel tertentu bahwa jelas sekali
untuk mendapatkan kekuasaan di masyarakat itu adalah dengan dia memiliki akhlak yang mulia lebih seseorang itu daripada orang lain. Kalau enggak akan diberikan kekuasaan oleh masyarakat, tidak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Ya, tidak diberikan kekuasaan dan tanggung jawab oleh masyarakat. Kan? Lalu dia buat penelitian yang lain lagi. Ya. Dia buat beberapa kali penelitian seperti ini sehingga dia dapatkan secara saintifik bahawa teori Machiavelli yang mengatakan bahawa orang-orang yang egois, sombong, pecundang, hana teror yang bisa berkuasa ternyata salah. Justru yang diberikan kekuasaan oleh masyarakat orang yang sangat bertanggung jawab, sangat empati orangnya, simpati orangnya, punya karisma lebih daripada orang lain, ya, siap berkorban, itu justru yang punya akhlak yang baik, justru yang diberikan kekuasaan. Nah, tapi pertanyaannya lagi adalah, tapi nggak bisa untuk disangkal bahwa banyak yang berkuasa itu dia itu egois, dia itu tidak peduli terhadap orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dan selalu melihat orang lain lebih kecil daripada dia. Ya. Itu tidak disangkal, ada seperti itu. Ya. Kenapa sebabnya? Dia buatlah penelitian yang lain lagi. Di antara penelitian yang lain ini adalah bagaimana kekuasaan yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada seseorang untuk berkuasa itu bisa menjadikan orang itu berubah. Kenapa? Dia buat penelitian lain begini. Penelitiannya adalah dia suruh untuk beberapa orang diteliti dengan mengemudi sebuah mobil. Mobil itu adalah mobil bobrok, mobil bro je dah pegang. Ya, menyai lega mai kalan motornya. Ya. Mobil ketinggalan zaman lah dan tidak layak rasanya untuk dikemudi. Maka disuruh kemudi pada beberapa belasan orang. Mobil ini ketika pengemudi ini mengemudi mobil yang broknya, ya, maka dia jalan di jalan itu sesuai dengan aturan. Kalau lampu merah dia berhenti, kemudian ada mobil lain yang lebih bagus, bahkan dia suruh mobil lain lebih duluan di depan biar dia di belakang saja. Dia beri hak kepada orang lain, biar orang lain. Santun sekali jalannya, di jalan santun dan sesuai dengan aturan. Ya. Lalu pengemudi ini, beberapa jumlah orang ini disuruhlah ganti dengan mobil yang lain. Dikasihlah mobil BMW. Ya, punya BMW hanya ada pun motor, tapi punya BMW mahal tu ya. Ya. Ini yang keluaran terbaru yang belum banyak diketahui orang di jalan, belum dipakai banyak di jalan. Ya. Jadi betul-betul ketika dia mengemudi itu merasakan bahwa gobhana, dia yang punya, orang lain tidak ada, dia yang punya. 45% pengemudi mobil yang tadi semua naik mobil itu santun semuanya. Ketika dia disuruh kemudi mobil yang bagus ini, 45% egois dan tidak mau patuh aturan. Ketika lampu merah dia terobos. Kalau hak orang lain dikohcan bahasa hukum, ya. Motor lega. 45% pengemudi yang santun dulunya sekarang egois. Itu efek mobil mewah. Ya, efek mobil mewah. Kenapa efek mobil mewah ini? Dia mendapatkan suatu privilege kemewahan di jalan raya, dia merasa lebih. Akhirnya berubah otaknya, akainya berubah bahasa orang Aceh. Ya, akai berubah. Orang Aceh itu bilang akai itu bukan akal ya. Orang Aceh menambahkan makna lain di samping akal itu bukan otak saja. Tapi kalau akai, kita mau norma, akhlak dan caranya kita mau ya. Ya, itu mana orang Aceh bilang akai berubah dia. Nah, jadi sebuah kekuasaan juga seperti itu. Orang maka disimpulkan oleh Profesor Keltner ini apa?
seseorang untuk mendapatkan kekuasaan di masyarakat, diberikan kekuasaan secara politik, itu adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang nampak dia itu karisma, memiliki karisma, tidak begitu nampak berbeda daripada orang lain. Tidak nampak dia berbeda daripada orang lain, tapi dia nampak santun. Kemudian nampak dia itu ingin membela orang-orang yang lemah. Nampak itu justru yang berakhlak mulia seperti itu yang akan dipilih oleh masyarakat. Bahkan kalau bisa masuk ke gorong-gorong dulu yang orang lain tak masuk, itu akan dipilih. Yang orang lain tak sanggup, dia sanggup. Ya, jadi punya moral nilai yang lebih daripada orang lain secara mulia. Nah, tetapi kenapa juga akhirnya orang berpolitik itu menjadi curang ketika diberikan kekuasaan? Ya, ketika orang diberikan kekuasaan, menurut Decker Kepner ini, bahwa ketika diberikan kekuasaan, lalu kemudian kekuasaan ini merubah pola pikir dia. Merubah pola pikir dia. Dengan kekuasaan ini menjadikan dia muncul sebuah penyakit yang disebut dengan sosiopati. Penyakit sosiopati. Sosiopati ini adalah penyakit antisosial yang seseorang sudah tidak peduli lagi dengan sosial dan orang-orang di sampingnya. Dia sudah tidak tahu merasakan lagi, tidak tahu meraba lagi bagaimana perasaan orang lain. Penyakit sosiopati ini dulu ditemukan pertama adalah pada orang yang terbentur, kepalanya terbentur dengan tembok. Ya, orang-orang yang punya masalah kecelakaan terbentur kepalanya dengan tembok, itu muncul penyakit disebut dengan sosiopati ini. Tapi ternyata Decker Kepner mendapatkan bahwa enggak mesti terbentur dengan tembok. Orang diberikan kekuasaan di masyarakat, lambat laun dia menghasilkan penyakit sosiopati ini. Penyakit antisosial. Udah semua yang dia lihat orang di bawah dia, dan dia hanya bisa menerima orang menerima pendapat dia. Kalau orang enggak mau menerima pendapat dia, dia akan marginalkan orang itu. Dia akan ubine, ya, dan selalu merasa pendapat dia benar. Nah, dalam bahasa saya mungkin saya membahasakan dalam beberapa kajian, saya kasih tahu bahwa orang yang enggak pernah melihat diberikan palu, sekali dia diberikan palu padanya, semua yang terlihat sama dia seakan-akan paku semua. Ya, hantam gemat pale, tiga gemat pale, mandum labang bikin, jika kok mandum. Ya, itu orang penyakit, orang berkuasa yang kena penyakit sosiopati. Jadi akhirnya orang hilang moral, hilang akhlak, hilang akai, gadah akai. Itu bukan karena dari awal tidak punya itu, tapi ya karena kekuasaan itu merubah pola pikir dia, merubah dia. Ini menurut saintifiknya begitu yang ditemukan oleh Prof. Michael Decker ini. Ya, ada rujukan otentik yang memang saya baca dari situ, saya ambil untuk kita memahami. Ganyan jaman god lagu, tapi no pakankah berubah, kekuasaan merubah seperti bius yang merubah pola pikir orang. Muncul penyakit sosiopati di situ. Akhirnya dia sombong. Lalu akhirnya untuk dia mendapatkan kekuasaannya setelah itu, dia akan berlaku secara Machiavelli benar. Dia akan pertahankan kekuasaan yang sudah dia dapatkan. Dia sudah kena penyakit sosiopati dengan cara habis-habisan, dengan cara tidak bermoral sekalipun. Maka akhirnya kita mendapatkan bahwa penguasa-penguasa ni tidak bermoral semuanya. Memang untuk mendapatkan kekuasaan jangan pakai moral. Pada dasarnya enggak. Hukum manusia secara manusiawi adalah orang diberikan kekuasaan itu orang yang paling baik akhlaknya, terbaik di kalangan kita. Maka coba tanya misalkan anak-anak kita di sekolah, mereka ada OSIM misalkan, begitu juga di kuliah-kuliah kita ya, anak-anak kita milih, pasti yang mereka pilih jadi kepala-kepala itu pasti yang orangnya tidak sombong, tidak egois, tapi nampak lebih daripada yang lain, mau bekerja sama, kemudian menghargai kawan yang lain, pasti yang terbaik yang terpilih. Itu normal, dalam normal seperti itu. Maka sebenarnya kita katakan bahwa aslinya
kekuasaan dan berpolitik itu mestilah secara moral. Saudaraku, yang tanpa moral maka orang itu tidak akan mendapatkan kekuasaan. Lalu pertanyaan tadi, bagaimana Ustaz? Kalau begitu orang yang berkuasa semuanya akan pola pikirnya berubah, jika dari God jika jahat, dari baik dia menjadi jahat. Apa yang menjamin seseorang kita berikan kekuasaan dia tidak berubah menjadi tidak bermoral, sehingga politik pun dipahami adalah tanpa bermoral? Apa yang bisa menjamin? Apa yang bisa menjamin? Kita katakan bahwa yang bisa menjamin itu seseorang diberikan kekuasaan karena dia akhlaknya baik di awal, orangnya supel, orangnya humble, kemudian orangnya nampak sangat bertanggung jawab, mau kerjasama, mendengarkan orang lain, ya. Dia diberikan kekuasaan, tapi kemudian dia berubah. Apa yang menjamin orang yang berkuasa itu tidak berubah? Yang menjamin dia itu adalah dari sisi pandangan agama, kami jawab adalah keimanan dia, keyakinan dia kepada zat yang maha agung, yang lebih tinggi daripada dia, yang akan meminta pertanggungjawaban kepada dia dari kecil sampai besar apa yang dia buat. Itu yang menjamin. Kalau si penguasa ini atau seorang yang diberikan kekuasaan tanpa ada keyakinan seperti itu, maka tidak ada jaminan dia itu akan tidak berubah menjadi jahat gara-gara diberikan kekuasaan, walaupun ta'ufun lagi berijuk ke dia orang, ya, lagi berijuk ke dia orang, lagi merpati ke dia orang, tapi nanti berubah menjadi elang lama-lama, ya. Apa yang menjamin dia tidak berubah menjadi elang? Pertama kami jawab adalah jaminannya itu adalah pada keimanan dia. Sebagaimana firman Allah, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu yatgha, melampaui batas kekuasaannya, melampaui batas norma moral akhlak, melampaui aturan yang ada. Ar-ra'ahu istaghna, pada saat dia melihat dirinya itu berkuasa, dirinya itu merasa lebih, dirinya itu merasa tidak perlu kepada orang lain. Yohana perle menyangka berkuasa tidak perlu lagi kepada pemilih. Sebelum berkuasa ni baru perlu kepada pemilih. Ya, menyampa orang boleh senyum, pakai nyo mungkin yang pilih lon. Ya, man setelah dipilih, nah enggak perlu jumpa lagi. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya itu istaghna, udah merasa tidak butuh sama yang lain, sudah punya kekuasaan. Allah sampaikan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi yang menjadikan ini orang bisa terjamin dia itu apa? Ini dia, keimanan dia kepada zat yang maha kuasa. Sebagaimana sabda Nabi juga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin dari sisi bawah, diberikan tanggung jawab dan akan diminta nantinya untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dipercayakan oleh orang lain kepadanya. Ada mabda atau prinsip muhasabah, prinsip tanggung jawab yang akan dipertanyakan nantinya, kata Nabi. Siapa yang mempertanyakan? Mas'ulun an ra'iyati, Allah yang akan mempertanyakan dia. Ketika manusia tidak mempertanyakan dia, Allah akan mempertanyakan dia. Maka orang yang punya sifat baik dalam dirinya, iman kepada Allah, dia tidak akan sombong gara-gara dia mendapatkan sebuah kekuasaan. Begitu juga dia tidak akan membantah atau tidak akan memberontak kalau seandainya kekuasaan dicabut tiba-tiba. Kekuasaannya hilang tiba-tiba, dia tidak hilang ingat, dia siap untuk menerima itu. Ataupun diberikan kekuasaan yang besar tiba-tiba, dia juga akan bisa bertanggung jawab. Kita lihat contoh misalkan siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, kita tahu beliau membebaskan Syam. Pada saat beliau membebaskan Syam itu Damaskus, ya, beliau, nama Khalid itu betul-betul membumbung tinggi. Yang orang-orang sudah mengatakan bahwa kalau Khalid pasti menang. Udah seakan-akan perang itu gara-gara Khalid, nggak ada lagi harga daripada tentara-tentara lain yang kecil yang berperang itu Hanali. Pokoknya Khalid lah. Lalu ya,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mencabut Khalid, dicabut dari komandan perang, panglima perang, dan digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada saat nama beliau membumbung tinggi, dicabut tiba-tiba, digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang Abu Ubaidah bin Jarrah nanti melanjutkan misi untuk membebaskan Palestina. Khalid tidak dikasih izin lagi. Kenapa? Turun dari komandan, dari panglima perang. Khalid protes kepada Umar bin Khattab. Beliau protes. Beliau bilang apa? Bahwa lima azaltani ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau turunkan aku? Kenapa engkau bahasanya Pak, nepecat lon? Apa salah lon? Apa salahku? 3 kali dia berjumpa dengan Umar, tidak dijawab sama Umar. Dia tidak dikasih tahu alasan. Sampai kemudian dia jumpa lagi Amirul Mukminin, baru dikasih tahu alasannya. Kenapa lima azaltani? Inni akhafu ay yaftatinan nasu bik. Ya. Aku khawatir, aku takut, kata Umar bin Khattab, manusia, orang-orang itu semua, orang-orang semua kena fitnah gara-garamu. Apa itu fitnah gara-garaku? Orang berpikir hanya engkaulah yang akan memenangkan perang. Kalau tanpa engkau maka orang tidak akan mampu berperang, tidak bisa memenangkan sebuah peperangan. Ya. Maka aku khawatir dengan dirimu yang akan sombong gara-gara ini. Maka demi menjaga dirimu, maka aku pecat engkau. Beliau peluk Amirul Mukminin, dicoba oleh, terima kasih engkau telah menjaga aku. Ya. Kalau manusia tidak punya iman, dia akan apa? Kudeta pasti Amirul Mukminin. Ya, pegangnya bawa untuk apa? Bagaimana? Dia namanya sedang membumbung tinggi, dia akan membuat kelompok sendiri, akan kudeta Amirul Mukminin. Amirul Mukminin memecat kamu karena tidak mau engkau berkuasa lebih daripada yang takut kekuasaan engkau akan ambil. Macam fitnah akan muncul. Tapi dengan mudah, hanya atas dasar prinsip iman, masalah yang dikhawatirkan itu tidak terjadi dalam sejarah. Misi membebaskan Palestina dilanjutkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau menjadi apa? Tentara biasa berperang di belakang Abu Ubaidah bin Jarrah. Tidak ada masalah. Tidak ada terpecah kubu umat Islam. Satu dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, satu lagi ada tentara dipimpin oleh Khalid bin Walid yang tidak mau untuk dipecat, maka pecah dua. Enggak ada itu semua. Enggak ada itu semua itu. Omong kosong semua itu kalau ada. Umat Islam tidak begitu. Lihat nih panglima-panglima yang beriman. Di titik puncak kejayaannya, siap dia dipecat tiba-tiba hanya demi apa? Orang tidak terkena fitnah. Engkau tidak sombong nantinya dalam sejarah. Terbukti di dalam Islam, yang menjamin seseorang itu baik adalah terus dia akan stabil, tidak terkena sosiopati, merasa diri lebih hebat karena imannya. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan bahwa ma min 'abdin yastar'illahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihi jannah. Muttafaqun alaih. Hadis yang sahih. Kata Nabi adalah, siapa saja hamba Allah yang Allah berikan tanggung jawab kepadanya, maka dia nanti meninggal. Saat dia meninggal, dia ghashun li ra'iyati, dia menipu terhadap orang yang diberikan tanggung jawab itu, illa harramallahu alaihi jannah, maka pasti Allah haramkan baginya syurga. Lihat nih, mengerikan enggak hadis ini? Hadis bukan hadis hadis dhaif sahana, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Siapa saja hamba diberikan tanggung jawab, lalu kemudian meninggal dia, hari dia meninggal, tercatat dia adalah orang yang menipu terhadap tanggung jawab, ataupun dia korupsi terhadap tanggung jawabnya, dengan makna korupsi yang luas, tidak bermoral, tidak berakhlak, maka harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya syurga. Oh, tahu belum? Penyakit-penyakit sosiopati tepi poi, harramallahu alaihi jannah. Tidak bisa, dia tidak bisa akan kena penyakit ini. Kenapa? Haram menumpuk syurga aku. Karena iman. Ini yang menjamin seseorang punya kekuasaan, diberikan kekuasaan, dia tidak akan berubah.
tidak akan kejam, tidak akan bermoral, tidak akan menjadi amoral ya. Ada imannya dalam hati. Kemudian yang kedua yang menjamin ini adalah ada kontrol baik dari masyarakat. Ya, ada kontrol baik dari masyarakat. Nah, masyarakat yang di dalamnya egaliter, masyarakat yang berprinsip sama, tidak ada membedakan satu sama lain, tidak ada kelas di atas, kelas di bawah. Biasanya masyarakat ini yang mampu mengontrol penguasa tidak berubah menjadi amoral, tidak berubah menjadi sosiopati. Tapi di masyarakat yang hierarki, yang naiyatuh naimiyuk, ini biasanya masyarakat ini susah mengontrol penguasa. Penguasa itu bisa dengan mudah berubah dari ticem beriju je ke kelum, itu biasa itu. Ya, berubah. Karena apa? Masyarakatnya itu mempercayai VIP. Ada VIP-nya. Ya berhaklah dia akan lebih, kita lebihkan. Nyan tungku tuan ya. Nyan tuan ini, tuan itu. Masyarakat yang seperti ini itu susah mengontrol. Mengontrol berubahnya seorang penguasa dari yang baik-baik menjadi tidak baik. Nah, mungkin masyarakat kita ini masyarakat masih hierarki seperti ini. Ya, kita masih di jalan raya, yang adalah gubernur atau yang penguasa atau komandan sekalipun, dia berhak untuk mendapatkan jalan yang lebih bagus daripada kita. Tanya apa yang bineh menduk. Padahal dia yang harus berada di belakang kita karena kita lebih dulu di depan. Itu kalau egaliter. Kalau di masyarakat hana beda katanya. Bergubernur sekalipun belakang, kami yang di depan. Yang tanya hana punya gubernur VIP betul. Dan itu biasa-biasa saja. Di jalan tanya payah lamparik demi untuk ijak komandan. Tidak berhak, padahal mereka seorang penguasa harus menampakkan yang terbaik secara moral di masyarakat. Bukannya tidak baik, tapi masyarakat kita menonya naduan tungku ampun ya dengan tungku lain. Sudah ada, nah belum egaliter. Biasanya begitu. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan iman dan dengan akhlak lah akhirnya dengan agama itu semua bisa diperbaiki. Insyaallah taala mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.